Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Siang. Hari ini Kamis tanggal 17 November 2022. Saya bersama dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat atau sekarang dikenal sebagai BP Jamsostek, Bapak Adventus Edison Sohwat. Okay. Boleh diceritakan nggak sedikit Pak, Kepala BPJS Ketenagakerjaan itu programnya apa saja, kemudian masyarakat itu dapat manfaat dari lembaga ini apa saja gitu Pak? Oke. Mungkin yang pertama saya sampaikan terima kasih atas kesempatan ini. Terus mungkin tidak perlu saya sampaikan perkenalkan diri, tadi sudah disampaikan Om Bul. Jadi saya langsung saja bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, sebelum dibentuk dalam Undang-Undang 24 itu, kami sebelumnya adalah PT Jamsostek Persero. Jadi di bawah Kementerian BUMN. Nah, sejak ditunjuk oleh negara menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di situ kami menyelenggarakan ada 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Gitu. Mungkin saya tidak akan flashback mundur karena sebelumnya ada namanya jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah, itu sudah diserahkan ke BPJS Kesehatan. Jadi manfaat atau apa itu BPJS Ketenagakerjaan? Itu adalah suatu lembaga badan publik yang ditugaskan pemerintah atau negara untuk memastikan adanya jaminan sosial bagi pekerja. Pekerja di sini ada 4 segmen. Yang pertama pekerja penerima upah. Nah, mereka itu yang terima upah setiap bulan. Dia punya wadah, dia punya pemberi kerja, perusahaan. Kalau yang kedua itu segmen pekerja bukan penerima upah, seperti pekerja mandiri, nelayan, petani, tukang ojek, penjual di pasar, goreng-gorengan, kaki lima, Bengkel misalnya. ya, mereka yang bekerja untuk diri dia sendiri, penghasilannya itu nggak ada tetap tiap bulan, nggak diterima upah tetap tiap bulan, tapi per hari. Nah, itulah pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri. Termasuk pedagang tradisional juga. Masuk. Yang ketiga itu pekerja migran Indonesia atau PMI. Atau sebelumnya TKI. Ya, betul, TKI. Nah, dan yang keempat itu pekerja jasa konstruksi. Jadi mereka yang bekerja di proyek-proyek pembangunan gedung, infrastruktur, jalan. Nah, itu jasa konstruksi. Jadi kita tuh kelola ada 4 segmen pekerja. Nah, kalau manfaat daripada program BPJS Ketenagakerjaan, mungkin yang pertama untuk jaminan kecelakaan kerja ya. Nah, kalau untuk manfaat ruang lingkup namanya kecelakaan kerja itu, dia mulai keluar dari rumah, melakukan aktivitas, selama melakukan aktivitas sampai kembali lagi ke rumah. Nah, apabila terjadi resiko kecelakaan dalam kurun waktu ruang lingkup itu, maka ada manfaat yang tidak dapat oleh pekerja itu. Antara lain yang pertama, biaya rawat inap rumah sakit. Ini kalau dia terjadi kecelakaan. Kalau kecelakaan ya, kita bicara yang program pertama ya, jaminan kecelakaan kerja. Itu ruang lingkup seperti tadi, terjadi kecelakaan, apa manfaatnya didapat? Si pekerja itu biaya rumah sakit ditanggung penuh tanpa batas. Jadi sebanyak apapun biayanya ditanggung sesuai indikasi medis. Jadi kalau dia tabrak, patah atau sampai harus operasi ditanggung penuh. Kalau misalnya dia sampai berbiaya miliaran, ditanggung sampai sembuh, nggak ada batasan. Terus fasilitas rumah sakit kelas 1, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta kelas 2 atau setara. Belakangan ini ada rumah sakit swasta pun menyediakan kerjasama kelas 1.
Pak, sudah berapa banyak di NTB rumah sakit yang kerja sama Pak sama BPJS Ketenagakerjaan? Kalau di NTB yang sudah seluruhnya itu rumah sakit pemerintah. Kalau yang swasta baru beberapa, tapi kalau yang di Mataram, Kota Mataram itu yang swasta kita sudah di Siloam, ada di Rumah Sakit Harapan Keluarga, Kasih Ibu ya. Iya, iya. Termasuk Siloam juga. Siloam. Terus, Jadi kalau terjadi kecelakaan cukup dibawa ke rumah sakit itu nanti dibayar langsung sama BPJS Ketenagakerjaan. jadi dia harus segera mendapatkan manfaat layanan itu. Rumah sakit harus segera memberikan pelayanan dan segala biaya yang timbul itu akan ditagihkan oleh pihak rumah sakit ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nggak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pekerja ataupun keluarganya. Iya, iya. Gitu. Lanjut Pak, fasilitas apa lainnya yang didapatkan kalau terjadi risiko kecelakaan? Nah, jadi selama dia masuk rumah sakit itu ada manfaat selain biaya rumah sakit, fasilitas, ada juga yang namanya STMB, santunan selama tidak mampu bekerja. Oh, jadi selama sakit? Jadi ada selama santunan dia sakit sesuai keterangan dokter, upahnya itu setiap bulan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 6 bulan pertama 100% upah setiap bulan. Maaf, Sesuai dengan misalnya dia upahnya sebulan itu 5 juta misalnya. Dibayar segitu juga sama BPJS? upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Lanjut Pak. Terus 6 bulan kedua menurut keterangan dokter belum bisa kerja juga, kita masih bayar 100% juga? 100%. Berarti selama 1 tahun 100%? Kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun menurut dokter belum bisa juga, dia harus kembali kerja, perlu istirahat. Ya udah setiap bulan 50% Oh, dari upah yang dilaporkan sampai dinyatakan sembuh baru kita nggak bayar. berapa lama misalnya Pak? Berapa lama? Selama-lamanya. Jadi yang menyatakan dia sembuh itu tetap keterangan dokter ya? Kalau misalnya sampai 3 tahun dia dinyatakan belum sembuh, berarti selama 3 tahun Kita tetap tanggung. digaji Pak ya? Kita tanggung Oh, 50%-nya itu. lanjut Pak. Nah, jadi selain itu ada namanya STMB, ada juga yang namanya home care. Jadi dia Iya. bisa milih mau istirahat di rumah. Oh iya. Jadi diberikan pelayanan oleh rumah sakit sampai ke rumah. Nah, apabila yang terakhir, apabila dia kecelakaan meninggal nih, nah, ini kan resiko akibat kerja. Iya, iya. Maka santunannya itu 48 kali upah. Berapa jadinya kalau di total? Tergantung, kalau UMP di Mataram saya 2,2, 2,4, itu kurang lebih kan kali 48 kan 104 juta. Itu baru santunan kematian. Ditambah lagi biaya pemakaman 10 juta. Ditambah lagi santunan berkala 12 juta. Itu 2 bulan setiap bulan 200.000 selama 2 tahun, tapi dibayar sekaligus. Nah, yang keempat, 2 orang anaknya itu dari si korban kecelakaan ini, 2 orang anak itu berhak dapat beasiswa. Nah, beasiswanya itu berhak untuk 2 orang anak. Itu sistem pencairan staf per tahun. Iya. Kalau untuk tingkat TK SD itu 1,5 juta setiap tahun. SMP 2 juta rupiah, SMA 3 juta rupiah, dan perguruan tinggi 12 juta rupiah. Totalnya berapa Pak? Totalnya itu 174 juta Oh, 174. Jadi diklaim setiap tahun ya? setiap tahun. Tidak dikasih sekaligus? Enggak. Jadi itu memberikan kepastian bahwa anaknya itu berhak mendapatkan pendidikan. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, ini kan manfaatnya cukup besar ini Pak. Preminya berapa Pak? Orang bayar berapa per bulan? Kalau kasarnya? contoh sekarang iuran untuk teman-teman non ASN yang di lingkup Kota Mataram dengan iuran upah 2,3. Iya, iya. Untuk sektor presentasi JKK itu 0,24% dari upah. Berarti kurang lebih ada 0,24% dari 2,3 ya. 4.000 apa 6.000 Sebulan. sebulan. Dengan fasilitas yang didapat sebesar itu ya? Ya, Waduh. kurang lebih segitu. Kalau yang JKK. 16.800 per bulan? Nah,
Kalau untuk yang Om Bul tanya tadi 16.800 itu iuran terendah untuk pekerja segmen bukan penerima upah. Jadi petani, pedagang pasar, iurannya segitu ya? Itu iurannya itu kalau untuk jaminan kecelakaan kerja 1% dari upah. Itu 1% dari upah 1 juta. Itu upah terendah yang diatur oleh pemerintah. 1 juta. Jadi 10.000 JKK. Kita ambillah 16.800 per bulan itu. Itu misalnya kalau terjadi, maaf bukan berarti kita mengharapkan kecelakaan, tapi resiko itu selalu ada kan begitu. Kalau dia berobat di rumah sakit sampai menghabiskan biaya miliaran rupiah, tetap ditanggung. Ditanggung. Biaya kematian, kalau meninggal ahli waris dapat 42 juta ke atas ya. Kalau yang meninggal karena kecelakaan, santunannya tuh 48 kali upah yang dilaporkan. Bisa di atas 100 juta ya. Ya, kalau yang WP tadi. Ya. Tapi kalau yang mandiri kan 1 juta upahnya. Berarti kurang lebih 48 juta. Kalau meninggalnya tidak dalam konteks dia bekerja. Meninggal biasa kan? Meninggal biasa berapa? Itu santunan kematiannya tuh 20 juta. 20 juta. Ditambah biaya pemakaman 10 juta, ditambah santunan berkala yang tadi 200.000 setiap bulan selama 2 tahun dibayar sekaligus 12 juta. Jadi total kalau meninggal biasa 42 juta. 42 juta juga ya. Besar juga ya Pak ya? Ya mungkin dibanding iuran Iya. itu tergolong luar biasa dengan iuran. Jadi negara hadir di situ. Ya betul sekali. Dengan premi sangat kecil, manfaat yang diterima. Nah itu yang membedakan antara asuransi dan jaminan sosial. Jadi rugi juga dong kita sebagai warga tidak manfaatkan. Benar. Bukan berarti kita mengharapkan terjadi kecelakaan. Betul. Pak, ya, tetapi resiko Jadi itu kan mindset selalu ada. pola pikir yang sebenarnya kita bangun sekarang itu teman-teman pekerja kadang kalau di lapangan kita sampaikan ini dia bilang, oh Asuransi kan. enak dong kalau saya meninggal istri saya yang dapat. Iya. Itu ego dalam diri yang belum bisa dihilangkan. Padahal kelanjutan hidupnya dia itu istri anaknya yang ditinggalkan apabila sebagai tulang punggung keluarga mengalami resiko, kan penghasilan putus secara tiba-tiba. Ego-ego yang seperti itu yang sekarang coba kita memberikan penjelasan, memberikan pengertian bahwa ada yang menunggu di rumah. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya kita tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maaf terjadi resiko kecelakaan, kalau kita meninggal atau taruhlah berobat di rumah sakit yang membutuhkan cukup besar biayanya, kan tidak bisa kita penuhi begitu saja kan? Dong Bisa ya jual motor, jual rumah, jual tanah, mobil, jual semuanya aset ya. belum sembuh juga jual tanah. Nah, terakhir habis harta. Iya. Dan itu bisa memiskinkan kita juga. Timbullah Kemiskinan baru. Nah, dengan adanya peserta BPJS Tenaga Kerja ini secara tidak langsung itu memastikan sekaligus meminimalisir pertumbuhan angka kemiskinan baru. Coba kalau dia tidak ikut, istrinya cuma di rumah, tidak punya penghasilan. Sudah istrinya tidak ada yang bisa melanjutkan penghasilan, belum lagi anak-anaknya nggak bisa sekolah, sudah siap jadi calon orang miskin baru. Jadi diproteksi dia kalau sudah daftar BPJS. Ini program pemerintah yang luar biasa dan buat kami ini pekerjaan mulia. Iya. Begitu. Seberapa banyak Pak yang sudah tercover di NTB ini? Ya, jadi kalau dari pekerja penerima upah itu kita sampai posisi hari ini itu ada kurang lebih hampir 8.000 badan usaha PKBU pemberi kerja dengan jumlah pekerja itu sudah hampir 200.000. Jadi dilaporkan dan didaftarkan sama perusahaan. Ya. Dan itu wajib kan ya? Ya, itu wajib. Kalau yang tidak, Nah, kalau yang pekerja bukan penerima upah, kondisi sampai dengan saat ini kami sudah tembus hampir 38.000. Nah, padahal targetnya untuk contoh Kota Mataram aja itu ada hampir 236.000 pekerja sektor bukan penerima upah. Jadi inilah yang kita bangun kolaborasi terus. Kita dorong, minta dukungan dari warga-warga yang para stakeholder
tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran camat, lurah, bagaimana kita berkolaborasi meyakinkan warga ini. Karena apa? Sementara ini dengan iuran 16.800 itu mau tidak mau Ya. kita masih berharap pembayaran iuran itu dari teman-teman pekerja itu sendiri, karena dukungan support pemerintah untuk namanya PBI, penerima bantuan iuran itu kan belum. Iya, iya. Sementara masih ada hanya untuk BPJS Kesehatan. Pak, mohon izin, termasuk marbot masjid, kemudian penjaga tempat ibadah kan juga berhak mendapat perlindungan di sini, Pak ya. Siapa yang mendaftarkan mereka misalnya? Sementara ini belum ada. Belum ada. Jadi kalau misalnya mereka mandiri bisa. Bisa. Caranya? Cukup melampirkan KTP karena kita butuh NIK Ya. dan nomor HP. Mungkin dengan iuran 16.800 sudah Dapat terlindungi. kartu. Dapat Jadi perlindungan. daftarnya dengan 16.800. Iya, satu Berarti bulan. termasuk petani, pedagang hanya daftar begitu saja sudah langsung jadi peserta ya. Dan manfaat yang diterima sebesar yang disampaikan tadi. Ya, betul. Kalau yang bekerja di perusahaan kan sudah jelas harus dilaporkan ke Harus. perusahaan dan didaftarkan. Ditanggung. Oke. Nah, inilah yang salah satu upaya-upaya kita buat. Ya. Semoga ke depan ada dukungan dari pemerintah daerah untuk melihat prioritas warga yang perlu mendapat bantuan iuran. Iya, iya, iya. Kan belum tentu semua orang mampu. Walaupun buat kita 16.800 kecil. Iya, iya. Tapi ada orang tertentu belum tentu dia sanggup untuk makan aja Iya. 3 kali sehari aja belum tentu. Nah, inilah yang kita dorong. Mudah-mudahan niat baik pemerintah daerah dalam hal ini bisa mensupport nanti ke depan ada prioritas warga-warga yang perlu diprioritaskan. Iya, iya. Memberikan bantuan iuran itu. Salah satu yang sudah dilakukan itu kan pemberian perlindungan kepada petani, Pak ya. Nih, Provinsi. pemberian DBHCHT. Jadi ada 10.000 petani yang sudah didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ada penyandang disabilitas juga yang sudah didaftarkan. Ada kemarin Salah satu perusahaan dengan Bank Dinar. Bank Dinar ya. Nah, itu pun berkat kolaborasi juga dengan Forum Wartawan Ekonomi NTB. Itu 300 penyandang disabilitas Ya. didaftarkan ya. Dan itu nggak tanggung-tanggung, Direktur Bank Dinar langsung memberikan perlindungan untuk 3 tahun. 3 tahun. Dan itu buat saya itu suatu hal yang luar biasa karena kita tidak pernah melirik teman-teman yang disabilitas itu. Iya, Padahal iya, mereka juga bekerja. Punya resiko kan. Kalau dengan iuran 16.800 merasa itu berat, Iya, iya. sayang sekali. Iya, iya. Nggak sampai sebungkus rokok ya, Pak. Nggih. Jadi sayang kalau kita tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPP Jamsostek, tidak terdaftar sebagai kepesertaan sayang. Ini preminya sangat kecil, manfaat yang diterima sangat besar. Bukan berarti kita mengharapkan sesuatu terjadi pada kita, sesuatu yang buruk terjadi pada kita, tapi hal itu bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun dan bisa menimpa siapapun. Kalau sudah terproteksi oleh BPJS Ketenagakerjaan, oleh BPJS Jamsostek, aman. Kita tidak berpotensi menjadi orang miskin baru. Sekian diskusi saya dengan Pak Sony, Kepala BPJS Ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat. Senang bisa berdiskusi, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi, manfaat bagi masyarakat, bagi kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Siap.